kecil. Jangan sampai misalnya dulu pernah ada gagasan jalan Sudirman Tamrin dihentikan dari sepeda motor. Itu kalau dihentikan dari sepeda motor jalan itu, maka ini data teman-teman Grab nih, 500-an ribu delivery per hari di Jalan Jenderal Sudirman. Itu artinya pendapatan dari rumah-rumah se-Jakarta per hari. Udah mau lengser aja, Anies masih sindir kebijakan Ahok. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Menjelang lengser, Anies masih saja suka pamer pesona dengan cara menyindir orang lain. Kali ini yang dia sindir adalah Ahok. Anies bicara tentang sudut pandangnya dalam menerapkan kebijakan soal transportasi di ibu kota. Ia menyebut segala keputusan yang dibuat harus mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat. Dia menyinggung soal kebijakan era Ahok, di mana saat menjabat di tahun 2014, membuat kebijakan melarang kendaraan roda 2 melewati Jalan Sudirman Tamrin. Ia menganggap kebijakan ini menunjukkan ketidakadilan bagi masyarakat. Keadilan itu harus diterapkan pada semuanya. Jangan sampai misal dulu ada gagasan Jalan Sudirman Tamrin tidak boleh dilewati motor, kata Anies. Anies menyebut Jakarta diisi oleh warga dengan kelas ekonomi beragam dari bawah, menengah hingga atas. Saya perlu sampaikan soal keadilan. Jakarta itu kota yang ada yang paling atas, ada yang paling bawah. Miskin-miskinnya republik ini ada di Jakarta, tapi kaya-kayanya orang juga ada di Jakarta, katanya. Anies ini sudah mau lengser pun harus eksis dengan cara yang lebay. Tidak usah bawa-bawa nama Ahok deh, apalagi menjelekan supaya terlihat lebih hebat. Semua orang sudah tahu Anies tidak becus bekerja. Kepuasan publik terhadap dia mencapai titik terendah. Janji-janji besar selama kampanye banyak yang tidak terrealisasi, bahkan mendekati ngibul. Rumah untuk menengah ke bawah ternyata papasan kosong. Itu pun jumlahnya hanya ditargetkan sebanyak 9 ribuan unit dari target awal 200 ribuan unit. Bahkan rakyat menengah ke bawah tidak sanggup membeli karena syarat gaji yang terlalu tinggi. Apakah itu keberpihakan terhadap rakyat miskin? OKOC juga sama konyolnya, realisasi hanya 0,03% dari target. Banjir yang sangat mendesak dikerjakan malah ditunda-tunda, gantinya jadi naturalisasi sungai, tapi juga gak ada dia kerjakan. Yang dikerjakan malah sumur resapan yang tidak berfungsi apa-apa, melainkan bikin jelek jalanan. Kalau dijabarkan satu persatu, banyak target yang tidak tercapai. Dan kalau misalnya di perusahaan swasta, Anies pasti sudah dipecat sejak dulu. Saat jadi menteri adalah buktinya di reshuffle. Jadi gubernur sangat aman, tidak bisa dipecat, hanya bisa didemo saja. Cukup tutup telinga, semua akan beres. Itu cara yang sama agar Anies menjadi calon gubernur. Alasannya adalah keberpihakan, berpihak sementara, kemudian dilepehin dengan jurus pengibulan yang terbungkus oleh janji manis seindah surga. Buktinya adalah rumah DP 0 rupiah, itu sudah cukup valid. Anies ingin meninggalkan jejak baik sebelum lengser. Dia mulai bersikap sangat baik dan santun, mirip dengan saat kampanye dulu. Saat kampanye, janjinya luar biasa. Pas kerja, kelihatan tidak becus dan ingkar janji. Sudah mau lengser lagi sok jadi pahlawan. Rakyat sudah pintar, bos. Tidak usah pencitraan murahan ala mantan presiden prihatin. Itu jurus basi. Apa yang dilakukan selama 5 tahun terakhir sudah cukup menjadi bukti ketidakbecusan. Seenaknya rakyat dipengaruhi dengan janji seenak jidat tanpa dipikir terlebih dahulu. Anies seolah membela rakyat kecil, padahal mereka cuma jadi alat demi pencitraan dan kepentingan politik. APBD terbesar se-Indonesia, tapi hasil pembangunan tidak sebanding. Beda dengan gubernur sebelumnya, mau merelokasi rakyat miskin ke rusun agar taraf hidup lebih baik, mau mendengarkan keluhan warga dengan membuka balai kota setiap pagi, memperbaiki fasilitas kesehatan dan transportasi, biar setara negara maju. Anies bisa apa? Dia sekilas pintar tapi hasil kerja minim. Kebanyakan tata kata, ngeles, tampil di podium, terima penghargaan dan resmikan tugu-tugu tak jelas. Itu sudah dianggap prestasi spektakuler. Cuma modal mulut tapi merasa paling pintar sedunia. Yang benar adalah fokus bagaimana agar Jakarta bebas macet. Perluas cakupan transportasi publik agar lebih nyaman dan menjangkau seluruh wilayah. Batasi penggunaan kendaraan pribadi dan sebagainya. Bukan menyindir gubernur sebelumnya demi terlihat paling benar.
Orang yang banyak gagal biasanya suka mencari-cari kesalahan orang lain atau membesar-besarkan kekurangan orang lain. Orang lain dinarasikan seolah paling bersalah dan Anies paling benar karena berpihak pada semua orang. Mau muntah kan? Satu lagi, bagaimana dengan kebijakan ganjil genap? Memangnya itu adil bagi yang hanya punya satu kendaraan? Apakah menutup pintu balai kota itu adil bagi warga yang punya masalah tapi tidak bisa mengadu? So bicara keadilan, kebelet jadi presiden sampai konyol begini. Bagaimana menurut Anda? Fotonya harus dibaca bahwa yang perlu Anies itu hanya Pak Jokowi, bukan Anies yang perlu Pak Jokowi. Dan itu sinyal itu. Dan kalau kita hubungkan dengan kondisi psikopolitik Pak Jokowi, tentu Pak Jokowi mulai paham bahwa dia nggak mungkin lagi diasuh oleh PDIP. Adalah kombinasi pikiran konseptual, kalangan kelas menengah, dan politik Islam. Di dalam diri Anies ada identitas Islam. Kacaunya nalar Rocky Gerung, Jokowi dibilang butuh Anies, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Tanpa perencanaan dan terjadwal, Jokowi tiba-tiba mengunjungi lokasi trek Formula E untuk meninjau kesiapan dalam penyelenggaraan Formula E. Anies juga ada di lokasi dan mendampingi Jokowi. Momen foto berdua itu kemudian menjadi sorotan, atau dalam istilah barat, yaitu mixed reaction, atau reaksi beragam. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang protes, ada yang mendukung. Beberapa orang menyebut kehadiran Jokowi mengakhiri polemik cebong kampret. Ada yang bikin analisa kalau itu adalah sinyal Jokowi beri dukungan kepada Anies pada Pilpres 2024. Kejauhan banget ya mikirnya. Ada yang malah membanggakan Anies sampai menebus atap langit. Salah satunya adalah Rocky Gerung yang memberikan opini terkait pertemuan antara Jokowi dan Anies di lokasi venue Formula E. Dalam tanggapannya, Rocky menyebutkan bahwa Jokowi dan Anies membuktikan bahwa presidenlah yang membutuhkan Anies, bukan sebaliknya. Kan yang kemarin itu fotonya harus dibaca bahwa yang perlu Anies itu akhirnya Pak Jokowi, bukan Anies yang perlu Pak Jokowi, katanya. Dan kalau kita hubungkan dengan kondisi psikopolitik Pak Jokowi, tentu Pak Jokowi mulai paham bahwa dia nggak mungkin lagi diasuh oleh PDIP. Dia tidak bakal diterima oleh kekuatan politik Islam. Maka dia cari semacam tempat persembunyian sementara, katanya. Selain dari itu, menurutnya, Anies Baswedan merupakan sosok yang tepat yang dibutuhkan oleh Jokowi karena memiliki kriteria-kriteria yang dicari presiden. Anies adalah kombinasi pikiran konseptual, kalangan kelas menengah, dan politik Islam. Di dalam diri Anies ada identitas Islam, lalu Pak Jokowi menghitung itu. Di dalam diri Anies ada identitas politik luar negeri, karena Anies dianggap proksi sementara politik Amerika tuh, katanya. Jadi Pak Jokowi sebetulnya yang cari perlindungan pada Anies, bukan Anies cari perlindungan pada Pak Jokowi. Saya bacanya begitu karena keadaan itu, maka orang tafsirkan, wah Pak Jokowi artinya butuh pendamping untuk menyelamatkan dia kalau terjadi krisis politik, kata Rocky.